Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafaresa Ramadan dengan NPM 221500112. Saya berasal dari kelas PSTID. Jadi di sini saya akan membuat tugas video untuk menjelaskan hasil percobaan satu pada praktikum jaringan komputer dengan judul Basic Switch and Device Configuration. Nah, di sini di sebelah kiri pada Word ini ada tata cara pengerjaannya atau step by stepnya. Terus kita juga bakal memindahkan step by step ini ke dalam Cisco paket dasar. Nah, jadi apa aja sih yang diperluin? Yang kita perluin di sini adalah dua buah switch dan dua buah PC. Di sini kita ambil dulu switchnya. Kita menggunakan switch 2960. Lalu kita ambil PC. Nah, di sini bisa kita ganti nama switch-nya. Misalkan switch, switch 1. Kita ganti dengan switch ini. Misalkan ini switch 2, terus ini switch 1, terus ini PCA, dan ini PCB. Nah, terus kita bakal menghubungkan dari keempat item ini dengan menggunakan kabel. Nah, di sini kalau misalkan perangkatnya itu sama, kita bakal menggunakan crossover. Sedangkan kalau misalkan perangkatnya berbeda, kita bakal menggunakan straight through gitu. Ini buat switch sama switch. Di switch ini kita lihat di modul menggunakan flash Ethernet 0/1. Terus switch 2 ini juga flash Ethernet 0/1. Terus di sini straight through-nya di PCA bisa 0. Switch 1 menggunakan flash Ethernet 06. Terus buat di PCB menggunakan F18. Nah, belum. Tidak. F18. Nah. Ini pakai apa namanya tadi? Nah, kalau misalkan dia masih orange-orange kayak gini, nggak apa-apa. Tenang, karena dia sedang proses. Nanti kalau misalkan prosesnya berhasil, dia bakal hijau. Kecuali kalau misalkan prosesnya nggak bisa, berarti dia bakal merah. Oke, step selanjutnya adalah memasukkan IP pada PCA dan PCB. Caranya gimana? Caranya kita ke dua kali PCA, terus kita ke config. Nah, di sini di di interface ini ke face alternate 0. Di IP 4 address-nya ini kita masukkan IP address dari PCA yang ada di eh, apa itu namanya? Perintahnya atau step by step-nya itu 192.168.1.10. Terus subnext-nya bakal otomatis keisi. Udah, lanjut ke PCB. Ini 192.168.1.11. Udah. Oke, kalau PCA dan PCB ini sudah terkonfigurasi IP-nya, kita cek sekali lagi. Oke, selanjutnya adalah kita mengatur dari si switch 1 dan switch 2. Gunanya apa? Gunanya biar nanti eh, transportasi dari pesannya itu bisa berjalan. Atau nanti kalau misalkan PCA mau di-ping ke PCB itu bisa jalan gitu. Caranya gimana? Caranya kita klik dua kali switch 1, terus kita ke CLI, terus di sini udah ada perintah-perintah atau
step by step bagaimana mengkonfigurasi dari switch yang bakal kita gunakan. Nah, di sini kita ada di switch satu, terus kita masuk ke mode CLI. Nah, di sini ada switch switch tanda apa sih, lebih dari. Nah, ini artinya kita ada di switch eh, lebih dari, tanda lebih dari itu artinya kita sedang berada di user SX mode. Terus gimana caranya biar kita masuk ke Privilege SX mode? Nah, itu menggunakan perintah berupa enable. Kan aja deh. Di sini kalau kita menggunakan perintah enable, kita bakal masuk ke Privilege SX mode gitu. Privilege SX mode sama user SX mode. Jadi kalau misalkan di Privilege SX mode itu bisa menggunakan perintah-perintah yang lebih kompleks, yaitu kita bisa mengkonfigurasi. Sedangkan kalau misalkan kita berada di user FX mode, dia cuma bisa menjalankan perintah-perintah dasar. Tuh. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke global konfigurasi SX mode. Caranya dengan menggunakan perintah configure terminal. Nah, ini berguna biar nantinya kita bisa mengkonfigurasi dari interface, terus juga kita bisa mengkonfigurasi dari perangkat-perangkat global yang ada pada switch. Gitu. Selanjutnya, kita bakal mengubah eh, switch yang awalnya ada hostname-nya itu switch menjadi S1 dengan cara hostname hostname 1. Nah, di sini kelihatan kalau misalkan hostname dari switch-nya berubah menjadi S1 yang awalnya dari switch ke S1. Selanjutnya adalah kita menjalankan perintah no IP domain lookup. Nah, no IP domain lookup itu sendiri gunanya apa sih? Jadi no IP domain lookup ini sendiri berguna untuk menonaktifkan fitur DNS pada lookup yang mana kalau misalkan kita memasukkan perintah yang salah, dia itu switch atau switchnya itu tidak akan mencoba untuk menganggap sebagai nama host dan akan melakukan pencarian DNS. Kita coba enter. Ini udah selesai. Selanjutnya adalah kita mengatur dari privilege access mode-nya itu menjadi mode password. Jadi kalau misalkan kita mau masuk ke dalam privilege access mode, itu kita bakal memasukkan kata sandi dahulu. Itu caranya. Gimana caranya kita mengatur kata sandi inskripsinya dengan menggunakan perintah enable secret class. Nah, enable secret ini merupakan perintahnya dan class ini merupakan kata sandinya. Jadi setiap kita masuk ke privilege access mode itu bakal memasukkan kata sandi berupa class. Gitu. Bentar. Oke, selanjutnya kita masukkan line konsol. Jadi dia ini memasukkan konfigurasinya pada konsol 0. Artinya dia bakal memasukkan konfigurasi itu pada tampilan paling awal. Ya betul tadi, kayak sebelum kita masuk ke privilege mode itu kita harus memasukkan kata sandi dahulu, yaitu yang artinya di konsol 0. Oke, kita enter. Terus selanjutnya kita masukkan password, yaitu mengatur kata sandi Cisco untuk akses melalui konsol 0. Jadi setiap kita mau masuk ke konsol 0, kita bakal eh, memasukkan kata sandi itu berupa Cisco. Nah, kalau misalkan kita tadi masuk pertama sekali, kan langsung ke, nah langsung di switch ini kan langsung aja kayak masuk, ya udah masukin perintah. Kalau misalkan kita atur uh, authorization enkripsinya ini
pada password Cisco ini di konsol nol, artinya pada saat kita pertama sekali memasukkan CLI, masuk di CLI, terus kita mau menggunakan eh, apa menggunakan perintah-perintahnya itu, kita bakal disuruh untuk memasukkan kata sandi dahulu, yaitu passwordnya berupa Cisco. Nah, terus kita masukin passwordnya Cisco. Nah, nah, terus selanjutnya login. Login itu digunakan untuk mengaktifkan autentikasinya, sehingga perangkat tersebut akan meminta pengguna untuk memasukkan kata sandi yang sudah ditetapkan gitu. Jadi istilahnya ini buat dia kesimpan aja gitu. Kalau misalkan nggak di login, ya dia nggak bakal kesimpan. Begitu. Terus kita exit. Nah, di selanjutnya kita mengkonfigurasi dari interface yang ada. Di sini kita menggunakan interface-nya berupa VLAN 1 buat S1 dan S2 itu menggunakan perintah interface VLAN 1. Bentar, biar nggak kesalahan. Coba kita ini. Interface VLAN 1. Nah, interface ini sendiri memungkinkan untuk mengkonfigurasi alamat IP pada switch sehingga switch-nya itu dapat diakses dan dikelola melalui jaringan. Ya, terus kita enter. Terus selanjutnya kita masukkan IP address dari si switch itu sendiri. Di switch 1 IP address-nya berupa 198 ya. 198 kita cek lagi biar nggak salah. IP address 192. Nah, di sini kita masukkan IP address sama subnextnya. Satu, tuh kan. Ini harus teliti ya. Typo dikit nggak bisa diping ini. Benar nggak? 192, 168, 1.1, 255, 255, 2550. Nah, oke, kita enter. Terus, selanjutnya kita mengaktifkan interface yang sebelumnya kita konfigurasi dengan menggunakan perintah notion. Nah, ini udah kesimpan interface-nya. Nah, selanjutnya itu kita bakal mengatur eh, pesan yang nantinya kalau misalkan kita masuk ke apa tuh namanya ke dalam CLI, CLI-nya itu bakal membuat sebuah pesan atau menampilkan eh, sebuah pesan eh, yang mau mencoba mengakses switch gitu. Nah, kan sebelumnya kita masih di S1 config if kan. Berarti ini dia masih di pengaturan interface. Itu kita exit dulu biar kita masuk ke S1 konfigurasi. Nah, setelahnya kita banner MOTD. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua buah karakter, yaitu karakter tanda pagar dan karakter tanda petik. Asalkan dari ujung ke ujung itu sama. Misalkan gue mau menggunakan tanda petik. Nah, tanda petik berarti misalkan selamat datang kan. Misalkan, jangan selamat datang deh. Ehm, jaringan terbatas. Nah, kalau misalkan kita mau masukin sebuah kata, itu harus diapit oleh karakter yang sama. Tidak boleh pada karakter yang berbeda karena peraturannya begitu. Terus kita enter. Udah ini udah diatur. Terus kita exit. Nah, gimana sih cara menyimpan dari konfigurasi yang sebelumnya kita atur itu menggunakan copy running config startup config. Nah, itu digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang tadinya kita atur ke dalam startup konfigurasi gitu. Copy running config startup
config. Copy running config startup config. Dah, enter aja. Oh, udah selesai. Selanjutnya, kita bisa melihat konfigurasi yang aktif atau yang sedang berjalan pada perangkat kita dengan menggunakan show running config. Nah, ini kelihatan kalau misalkan itu tinggal kita mau kata enter-enter aja. Enter, 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 enter. Kita gunain filmnya udah kesambung. Terus benar MOTD-nya juga udah ada, jaringan terbatas. Passwordnya Cisco udah ada. Udah. No IP domainnya udah ada, enable secretnya udah ada, hostname satunya ada, metodenya ada, password Cisco-nya udah ada, udah oke. Nah, kalau udah, kita bisa menampilkan ringkasan informasi mengenai status IP dan interface pada switch. Caranya menggunakan show IP interface brief. Nah, di sini kelihatan, kita kelihatan bahwasannya ada yang up, ada yang down. Itu kenapa? Karena di sini kelihatan kalau misalkan dia up itu artinya fast Ethernet atau jaringannya atau portnya itu sedang digunakan. Nah, kan tadi kita pada S1 menggunakan port 01 dan port 06 kan untuk menghubungkan ke PCA. Jadi di sini buat port 01 dan 06 itu bersifat up. Sedangkan VLAN-nya ini kenapa up? Karena sebelumnya itu VLAN kita udah atur. Jadi penggunaan dari VLAN satu ini bakal up karena portnya itu sedang digunakan. Gitu. Nah, kalau udah di switch satu, selanjutnya kita atur di switch 2. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita masuk ke mode CLI. Oh ya, kita buat menguji ya tadi apakah udah bisa buat login. Itu kita exit aja coba. Exit. Nah, kalau misalkan kita mau masuk ke mode CLI, kita harus memasukkan sebuah kata sandi dulu. Yang sebelumnya kita udah atur berupa uh, Cisco, itu udah masuk kan. Nah, sedangkan kalau misalkan kita mau ke enable atau ke apa tuh namanya? Aduh, gue lupa lagi. Privilege access mode itu kan menggunakan enable kan. Nah, itu kalau misalkan kita masuk ke enable, dia bakal masukkan password lagi. Nah, passwordnya itu berupa Cisco yang sebelumnya kita atur. Cisco class. Nah, kan enable secret. Nah, gitu, gitu. Bisa kan? Oke, lanjut kita ke switch 2. Di switch 2 ini kita masuk ke mode CLI. Kita masuk ke ini, terus kita enable, terus kita ke video terminal, masuk ke mode global, switch config, terus mengubah hostname-nya menjadi S2, kan sebelumnya S1, terus kita ubah jadi S2. Udah, kalau udah, dia udah keubah, terus ke no IP domain lookup. Aduh, nggak boleh typo ya. Typo dikit salah ini. No IP domain lookup itu mengaktifkan fitur DNS-nya, menonaktifkan fitur DNS-nya. Terus enable secret. Terus ini buat masuk ke privilege access mode-nya itu menggunakan kata sandi berupa kelas. Terus line con
nol, konsol 6 itu untuk mengkonfigurasi dari konsol nol. Terus passwordnya berupa Cisco. Terus kita login buat kita aktifkan autentikasinya. Terus kita exit. Terus kalau udah kita masuk ke pengaturan interface, yaitu interface. Nah, buat VLAN-nya itu kita menggunakan VLAN satu juga karena pada modul menggunakan VLAN satu. Ya, kita masukin IP address-nya dari switch 2 yaitu 192.168.1.2 255.255.255.0. Nah, terus kita no shut biar nanti interface yang sudah kita konfigurasi itu bisa aktif. Nah, kalau udah kita mengatur BNRM OTD-nya, karena kita masih di interface, kita keluarin dulu, biar masuk ke config biasa, biasa. Terus benar OTD di jaringan terbatas misalkan. Dan terus kita exit. Selanjutnya kita bakal menyimpan konfigurasi yang udah kita atur dengan menggunakan copy running config start out config. Bentar. Kalau udah, kita bisa melihat konfigurasi yang aktif dengan menggunakan show running config. Username udah, enable secret udah, enable IP domain udah, interface interface VLAN-nya sudah, terus IP address-nya udah, PTRM-RTD-nya udah, password-nya udah, login-nya udah semua. Selanjutnya kita bisa show version ini ya buat menjelaskan versi dari iOS versionnya. Terus kita menampilkan ringkasan informasi mengenai status IP dan interface pada switch menggunakan show IP interface. Nah, di sini kelihatan kalau misalkan 01 dan 018 itu up, artinya bahwasannya pada port 1 dan port 18 itu sedang digunakan. Sama seperti sini kan, dia menggunakan port 1 dan port 18. Terus VLAN-nya juga sama kayak yang sebelumnya. Karena kita pengaturan VLAN 1, jadi VLAN satunya itu berupa A. Oke, misalkan kita ngecek nih, udah bisa belum yang login tadi, masukin password tadi dengan menggunakan exit. Udah bisa nih, kita menggunakan, pas masuk ke mode CLI, dia menampilkan password terus benar OTD-nya itu jaringan terbatas. Misalkan Cisco, terus kalau misalkan enable, dia bakal masukkan kelas. Nah, dia bisa. Dah. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah mengkonfigurasi PC ke PC A ke PC B ke switch 1, switch 2. Jadi kita bakal ping dari PC A ke PC A ke switch 2, PC A ke PC B. Begitu pas sebaliknya PC B ping ke PC A, nge-ping ke switch 1 dan ping ke switch 2. Caranya kita masuk ke mode ke PC A, terus klik 2 kali, kita ke desktop, terus kita ke command prompt, terus kita jalanin perintah ping dengan menggunakan IP address dari S1, S1, SIS 2, dan PCB. Di 192,
168.1.1.1. Ini lagi proses ping. Oke, buat ping ke switch satu berhasil, lanjut ke switch 2. 192.168.1.2. Nah, kalau dari percobaan yang sebelum, dari pertemuan percobaan yang sebelumnya dijelaskan, kalau misalkan request timeout-nya itu cuma satu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan request timeout-nya jadi banyak, itu berarti ada kesalahan pada IP address yang ingin kita ping. Gitu. Selanjutnya kita ping TCP 51.192.168.1.11. Oke, di sini pingnya berhasil semua. Lanjut ke PCB. Lanjut kita pin switch satunya 192.168.1.1. Lanjut kita ping switch 2-nya 192.168.1.2. Lanjut pin PCB-nya 168.1. Salah. PCA. Ngapain gua ngeping PCB ke PCB? Ping 192. Nah, oke. Jadi hasil pingannya berhasil semua, berarti percobaan ini berhasil. Nah, selanjutnya adalah belum selesai. Selanjutnya adalah kita bakal menjawab dari pertanyaan yang ada pada modul ini. Jadi, why some fast internet port and switch are up and other are down? Jadi, kenapa port fast internet itu ada yang up, terus ada yang down? Jadi, kalau misalkan dia up, itu artinya fast internet port yang sedang kita gunakan. Kalau misalkan pada switch kita menggunakan port 01 dan 01, 06, berarti 01 dan 06-nya itu bakal up atau artinya keguna gitu. Jadi pada intinya kalau misalkan port yang sedang kita pakai port yang kita pakai untuk menghubungkan ke perangkat lain itu bakal up, sedangkan down itu tidak berguna. Nah, kenapa VLAN tadi up? Karena sebelumnya kita memasukkan VLAN-nya itu bakal kita pakai. Jadi VLAN-nya itu bakal up gitu. Why? Pertanyaan kedua, what could prevent a ping from being sent between the PCS? Kenapa pingnya itu apa ya? Sensitif apa kayak ada kesalahan kali ya? Ya, yang nyituin komunikasinya itu. Karena kenapa pingnya itu nggak bisa? Ya karena pertama IP address-nya salah. Terus jaringannya itu mati atau disconnect. Terus yang ketiga switch-nya itu mati. Terus adanya firewall. Nah, gitu. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya. Apabila salah atau salah maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.